Apa yang membuat dulu tertarik sama Pak Bupati itu? Apa ya? Karena apa ya? Aku nggak ditanya itu. Kan waktu itu pandangan pertama itu tadi apa? Masa wes gak disiplin, jam undangan jam 3, jam 4, jam ngobrol. Selebihnya orang tua ya, karena gitu ya, dijodohkan berarti ya. Jadi pengganti bapak jadi bupati misalnya juga terserah apa yang di atas gitu ya. Iyalah. Iki loh ngopas ngobrol Pasuruan. Bu Lulis, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Yang penting hari ini kalau ditanya sehat gitu ya. Sehat tapi ya. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan. Ya. Gimana? Apanya gimana? Pandemi hari ini kayaknya semakin lama kan semakin ada peningkatan juga. Benar. Nah, di mata Bu Lulis sendiri, dari pandangan Ibu, gimana melihat pandemi ini sebagai seorang perempuan? Iya. Apalagi hari ini kan boteannya perempuan ini paling enggak menjadi bagian terpenting ketika kondisi pandemi, terutama ekonomi. Iya, oke. Gimana Bu Lulis? Kalau menurut saya ya segala sesuatu disyukuri. Mungkin di balik semua ini tuh ada kalau bisa kita mengambil hikmahnya, pasti ada hikmahnya, ya kan? Untuk terkait dengan perempuan ya, pandemi, di masa pandemi seperti ini, contoh kecil aja, saya sendiri dulunya nggak pernah masak, sekarang sudah mulai sedikit bisa menguasai menu masakan rumah, maksudnya. Gara-gara banyak di rumah ini. Gara-gara di rumah ini. Yeah. Gara-gara di rumah, dan pastinya itu kalau bisa kita yakini apa yang kita buat itu pastinya akan sehat untuk keluarga. Gitu ya. Untuk anak, untuk suami. Gitu. Selama pandemi ini, Bu Lulis kan jabatannya macam-macam ini. Nah, istri Bupati Pasuruan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, gimana? Sibuk apa Bu kalau di tengah pandemi? Masa di rumah terus masak-masak aja? Iya, sebetulnya ya banyak program-program terkait saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan itu banyak sekali yang ingin kita sampaikan. Akhirnya dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau kita juga menyesuaikan. Sebetulnya dalam waktu dekat ini kemarin kita dengan Dinas Kesehatan itu ingin mensosialisasikan terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Yang kedua yaitu kita juga ada kerjasama dengan pihak swasta. Kalau kita selama ini mengkampanyekan itu prokes ya. Prokes. Protokol kesehatan. Prokesnya itu harus bagus, harus benar dan segala macamnya itu ya. Nah, karena paling dekat itu kalau mengingatkan pakai masker, cuci tangan itu paling ibu ya. Tapi ingat pesan ibu. Benar. Tapi sebetulnya ada hal yang terpenting juga, balik lagi seorang perempuan, yaitu bahwa untuk meningkatkan atau mempertahankan imun, tingkat kekebalan tubuh dan sebagainya, itu juga harus ada asupan makanan yang bergizi. Gitu. Jadi masakannya harus gizi-gizi semua ya. Iya, nah ini yang kita tangkap, tangkap dari PKK kerjasama dengan pihak swasta itu seperti itu. Menyampaikan juga dengan adanya kita mengurangi angka stunting, gizi buruk pada balita itu. Bu, ini kan jenengan sudah jadi istri Bu Bupati 2 periode. Iya. Okay. Gimana perasaannya? Atau apa yang berbeda dari periode sebelumnya sama sekarang? Kalau berbeda sih insya Allah tidak ya. Tidak ada perbedaan, cuman di sini ada kesinambungan. Iya, tetap ada kesinambungan program. Dulu sempat jadi di periode pertama juga Ibu BPKK, ketua Ibu BPKK. Iya, tapi sekarang lebih ke gimana saya harus memberikan lebih banyak manfaat sehingga saya meninggalkan sesuatu itu bisa dikenang oleh masyarakat. Bedanya mungkin periode kemarin tidak ada COVID ya? Iya benar, kita bisa berusukan kemana-mana, maksudnya dengan program-program PKK, mensosialisasikan, ikut posyandu, turun ke bawah, pengajian dan lain sebagainya, sampai dengan tingkat dusun itu bisa saya lakukan, gitu kan. Nah sekarang di periode ini yang pernah kita lakukan beberapa tahun lalu, kita sudah tidak bisa lagi jalan sekarang karena memang keterbatasan aturan-aturan di prokes ya, dan kita harus mematuhi. Yang secara offline ya?
secara offline. Nah ini sekarang yang perlu kita pikirkan di PKK ini, dengan adanya program-program yang tetap harus jalan, masyarakat harus mendapatkan informasi, ya harus berpikir keras gimana caranya. Akhirnya ya mungkin nanti ada jalan satunya adalah offline ini. Online. Berbicara terkait dengan anak ya. Anak itu kalau kita mendampingi, kita mengajarin sesuatu, kalau ada sentuhan dari seorang ibu itu akan beda daripada kita hanya, maksudnya anak-anak itu melihat kita dampingi untuk pembelajaran daring dan lain sebagainya, hanya mendampingi tanpa ada sentuhan-sentuhan, itu akan beda. Masuknya pun di anak juga akan beda. Nah, ini pendampingan nanti anak sekarang harus menggunakan gadget untuk proses belajar ini. Nah, ini orang tua ini yang harus seorang ibu harus diedukasi banget, harus diedukasi. Karena apa? Sekarang 24 jam itu anak itu ada di tangan orang tua. Ya. Pengawasannya tentunya. Kalau dulu jam 7 berangkat sekolah sampai dengan jam 1 atau jam 12 baru ya kan? Pulang ketemu itu orang sudah, tua. Itu sudah pengawasan di sekolah, ya kan? Waktu pulang ketemu orang tua, sebentar lagi dia harus ikut TPQ dan lain sebagainya. Jadi pengawasan sudah ada berkurang di orang tua, tapi sekarang adalah 24 jam di orang tua. Dan ini background orang tua itu macam-macam. Ada yang ke ladang, ke sawah dan lain sebagainya. Ada yang bekerja dan lain sebagainya. Ada yang paham anaknya lagi belajar apa, ada yang tidak. Dan otomatis ini pengawasannya juga akan berkurang, ya kan? Maksudnya orang tua ke anak ini dengan kesibukan orang tua. Nah, anak ini di bawah pengawasan siapa kalau orang tua bekerja dan lain sebagainya? Oh ya, benar-benar. Takutnya disitulah nanti kontrol yang pengawasan yang kurang ini, jangan sampai anak-anak itu mendapatkan suatu perlakuan yang tidak menyenangkan dari lingkungannya. Sampai putus asa dan masuk sekolah dan sebagainya. Ya kan sekarang desakan ibu-ibu kan. Nah, lucunya lagi sedang kadang juga di rumah pengen pakai seragam, ya kan? Kepingin sekolah gitu. Ada lagi yang ini sekarang ini sudah tiba-tiba kok sudah berganti warna seragamnya, ya kan? Nggak tahu sudah selesai sudah. Lulusan itu. Nah, ibu kan juga sebagai ibu juga dari tiga anak Bu ya. Nah, itu. Berarti kan harus serba tahu sekarang ibu. Ya iyalah 24 jam. 24 jam ya. Nah, dan itu enggak harus kita kontrol, maksudnya kita enggak harus kontrol gini. Kita kasih kepercayaan mereka ke anak-anak. Kalau enggak dikasih kepercayaan ya kita akan jadi satpamnya mereka 24, ya kan? Pernah bercurhatan Bu dari ibu-ibu di luar sana, warga kita, warga masyarakat yang curhatnya ya karena itu kan. Ya susah, sudah kangen juga, kepingin ketemu guru, kangen dan lain sebagainya orang tua. Dan juga kadang nyon sewu ada ibu-ibunya pergi, anak diasuh oleh neneknya, harus waktunya daring, dia layangan, nenek cari-cari kemana-mana. Nah itu pasti seperti itu. Itu yang ini ya, mudah-mudahan semua kembali seperti dulu lah gitu. Tapi dengan catatan ya harus kita disiplin, menggunakan prokes itu yang benar itu. Nah ini selain itu Bu ya, mungkin ketua Dekranasda juga. Waduh, banyak jabatannya menjadi ibu bupati ini. Banyak jabatannya. Tanggung jawabnya juga berat. Ya, kaitannya dengan itu kan memicu bagaimana UMKM, industri kreatif ini kan tumbuh seiring dengan kondisi seperti ini. Bagaimanapun pawone kudu ngebel Bu orang-orang ini kan ya. Nah, selama ini UMKM bagaimana memfasilitasinya agar mereka ini tetap nyambut gawe dalam artian itu. Dekranasda selama ini bagaimana Bu agar tetap kreatif? Alhamdulillah. Kayaknya bikin sesuatu atau apa? Ya, kita bikin pameran juga nggak bisa. Kita sekarang alhamdulillah mulai bekerja sama dengan Pemda terkait untuk membantu teman-teman ini agar tetap jalan ya, maksudnya tetap berkarya, tetap produksi. Ini kita meminta ke Pak Bupati untuk setiap ASN belanja di UMKM kita. Oh gitu. Ya, setiap ASN setiap bulannya ya. Gimana cara nekan agar belanja tuh? Caranya
mereka setor ini nota pembelanjaan ya. Oh ya, ASN itu ya. Jadi nanti disetorkan ke bendara gaji. Jadi langsung dipotong. Potong gaji. Oh iyalah. Oh iya. Kalau ibu sendiri gimana? Kalau ibu kan nggak ada potong gaji ya, nggak potong gaji karena dia belinya pasti cash kan. Oh iya. Kan? Tapi notanya itu ditunjukkan. Notanya ditunjukkan bahwa dia tanggal ini bulan ini sudah belanja. Kalau ibu sendiri gimana? Caranya karena belanja-belanja di teman-teman UMKM ya biasanya. Alhamdulillah. Bajunya ini di UMKM atau enggak ini? Ya mana ada teman baju bikin tapi kan penjahitnya di teman-teman. Oh gitu ya. Gitu. Kalau kainnya ya enggak bisa lah mereka produksi kain, ya kan. Tapi kan jahitnya di tempat kita, gitu kan. Jadi kalau kita ya ini di pendopo ini dan juga saya mengharapkan bukan mewajibkan yaitu memohon kepada Bapak Sekretaris Daerah setiap dinas-dinas itu toples-toplesnya terisi oleh produk-produknya teman-teman UMKM. Begitu pula di sini. Yang paling cerewet itu kok gak ono ini anunya toplesnya iki kan isine. Benar, gitu. Ibu yang paling cerewet itu. Iya, kalau di sini saya, tapi kalau ke dinas saya nggak bisa lah kan bener, gitu. Bener. Kalau di sini ke Peringgitan ya saya. Ini belanja di mana? Kamu beli di mana? Pengen ya di dinas-dinas ibu juga bisa ya? Ya pengen sih, cuman takutnya kan ibu siapa gitu. Oh gitu ya. Masuk ke pertanyaan terakhir ini. Bu, ini kan gini ya, paling tidak mendampingi sosok Bapak. Benar. Yang mau tidak mau dia juga terafiliasi juga dengan dunia perpolitikan. Ibu pasti paham lah, curhat-curhatannya kan politik. Ibu melihat politik kayak apa? Melihat politik. Sebetulnya kalau ditanya gitu tuh bingung ya. Bingungnya apa? Kan paling paham kan yang dicurhati selalu kan tentang. Tidak selalu. Kalau Bapak itu orangnya. Kalau Bapak itu melihat porsinya ya. Gitu ya. Kalau saya mungkin Bapak kasihan lihat saya mungkin di rumah sudah disibukkan dengan anak-anak ya. Jadi Bapak itu tidak begitu. Pernah cerita yang tidak begitu yang berat-berat itu diceritakan saya gitu. Jadi mungkin takutnya malah menambah pikiran saya gitu ke Bapak. Cuman ya alhamdulillah kalau melihat saya ini. Saya bisa membantu Bapak itu ya dengan melalui PKK, menyampaikan program-program Pak Bupati melalui dengan PKK itu ya alhamdulillah ternyata ya bisa efektif juga kan sudah 2 kali. Iya. Tapi suka dengan dunia politik ya. Kalau dunia politik misalnya ada yang nawari Bu Lulis. Nawarin apa belanja ke UMKM? Bu Lulis mau enggak ya? Beberapa daerah kan kayak gitu, misalnya ya nawarin masuk ke partai politik gitu. Gini Mas ya, Ibu itu orangnya itu apa kata Bapak sih? Oh gitu ya, ya. Manut ya. Manut gitu kan. Kan ingin jadi istri solehah. Oh gitu. Iya benar. Mantap. Apa kata Bapak ya, jadi Ibu pun selama 2 periode membantu Bapak tidak ada tujuan lain gitu kan. Tujuannya bahwasanya apa yang tidak bisa dilakukan Bapak menyentuh masyarakat, mencoba Ibu untuk melakukan itu. Karena apa? Karena prinsip Ibu itu hal itu dilakukan karena saya ingin berterima kasih selama ini sudah mempercayakan Bapak menjadi pemimpin di daerah Kabupaten Pasuruan ini. Gitu aja sih. Jika suatu saat, ini jika tapi ya seandainya. Berhalusinasi. Jika seandainya tiba-tiba Bapak kan sudah 2 periode, tidak mungkin kan dalam satu kurun waktu dia akan mencalonkan lagi kan dalam artian itu. Ketika tiba-tiba masyarakat menginginkan lagi, bagaimanapun kan komunikasi ini tetap terbangun kan. Ibu maju di ini kalau ditanya ini ndredeg. Ibu jadi ndredeg ini mampukah saya gitu kan. Gitu. Jadi balik lagi ke diri saya harus saya harus berpikir keras, harus melihat mampukah harus saya istikharah dulu. Iya benar. Oh, benar. Mampukah saya gitu. Kalau hanya mungkin orang suka banyak suka gitu ya. Banyak suka. Banyak suka ya. Sekarang lagi rame loh itu. Oh gitu. Alhamdulillah. Lagi trending. Cuman balik lagi, mampukah saya? Tanggung jawabnya kan berat. Mampukah saya gitu dan mungkin insya Allah banyak kader-kader juga yang baik, kader-kader yang lainnya. Ya enggak tahu juga kalau memang sudah nanti saya juga nggak akan berhalu juga apa yang saya maksudnya saya nggak akan
saya nggak akan neko-neko gitu ya. Saya akan jalan seperti ngalir apa. aja ya. Iya, ngalir aja. Ngalir aja. Apapun nanti yang terjadi. kalau saya bilang tidak, ternyata Allah berkehendak lain kan saya juga. Itu yang luar biasa dari Ibu. Gitu. Ya, baik ngalir aja. Ngalir aja. Apa yang sekarang bisa. Sekarang alirannya sampai mana, Bu? Alirannya ya sampai di sini, Ketua Penggerak PKK. Iya. Karena sudah itu aja. Yang penting buat masyarakat ya. Iya, nggak ada niatan apa-apa. Maksudnya yang penting saya mendampingi Bapak, membantu Bapak sampai dengan selesai masa jabatan itu aman, amanah, selamat, itu sudah bagi saya sudah kepuasan tersendiri. Artinya sampai sejauh ini cita-cita Ibu sendiri bagaimana kemudian membantu Pak Bupati ngopeni masyarakatnya ini sudah alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Kalaupun dirasa dari cita-citanya apa Bu sebenarnya? Cita-cita apa sih Mas yang nggak ada cita-cita ya? Sampean lo cita-cita. Cita-cita apa? Dulu sempat punya cita-cita jadi istri bupati lah. Enggak ada. Istri ketua IPENU ya. Iya. Iya. Itu ya lucu itu. Itu ya. Apa itu? Kalau Ibu itu kan nyusewu ya, maaf ya. Iya. Itu kan ini sesuatu yang mungkin dari orang indah. Tua ya, orang tua karena ASN ya. Jadi waktu itu ya jam sekian harus tepat ya. Nah itu pada saat itu diundang Bapak itu jam 3 itu yang datang jam 4. Oh nggak tepat waktu ya? Iya. Waktu Indonesia berubah itu. Nah terus Ibu kan kalau katanya anak-anak sekarang gabut ya. Oh iya. Gitu kan. Jadi itu diajak apa waktu itu? Waktu itu diundang jam 3, acaranya jam 4, waktu itu diajak apa itu? Diajak apa cara Ibu itu baru diundang ya? Iya diundang aja. Terus akhirnya kok molor gitu. Ya ngobrol-ngobrol itu akhirnya. Ya terus akhirnya mungkin dari situ ya pandangan pertama. Selebihnya terserah Ibu. Terserah saya dan Bapak. Tapi menarik itu, paling tidak nggak pernah punya bayangan ya kemudian. Nggak ada. Akhirnya sampai hari ini. Nggak ada ya. Dan karena juga saya dari anak seorang ASN ya, PNS itu ya pastinya. Wedono Bu ya dulu ya. Pembantu bupati. Pembantu bupati. Jadi pastinya itu Bapak itu menghendaki anaknya sama dengan beliaunya, posisi kepingin di ASN juga. Dan alhamdulillah berkat doanya ya saya diterima di ASN. Jadinya nggak kepikiran Bapak ini, nggak kepikiran, maksudnya nggak kepikiran jadi seperti ini. Apa yang membuat dulu tertarik sama Pak Bupati itu? Apa ya? Karena apa ya? Emang aku nggak ditanya itu. Kan waktu itu pandangan pertama itu tadi apa? Masa wes gak disiplin, jam undangan jam 3, jam 4, jam selebihnya orang tua ya, karena ayah gitu ya? Dijodohkan berarti ya? Bukan dijodohkan ya, kebetulan aja. Jadi bapak saya itu ngaji di ayah. Oh iya, benar. Bapak saya ngaji di ayah gitu kan. Ya itu ceritanya modus juga si bapak. Saya pulang sekolah, ayah ini sudah matur ke bapak kalau hari ini ngajinya libur karena ayah harus ke daerah gitu, atau jajar apa gimana gitu. Padahal sudah izin ya. Pulang sekolah ingat aku di bawah ringin di Purwosari itu. Ringin Purwosari kecamatan itu ya. Iya, disamperi sama bapak sama Mas Iir. Iya, diundang gitu ya. Disamperi bilang, ayah nanti nggak bisa ngajar ngaji bapak apa ini. Oh iya nanti tak sampaikan. Padahal saya sampaikan ke bapak. Wong ayah Pak Yusuf sudah kok bilang kok gitu. Berarti kan bapak ya ini saya. Gitu. Saya sudah pernah dengar cerita ini, cuman lagi komparasi aja. Yes, alhamdulillah lah sekarang sudah menelurkan 3 anak. Luar biasa, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu semangat lah untuk warga Kabupaten Pasuruan. Ada niat tulus ya untuk membantu masyarakat. Apapun itu kita mengalir. Benar. Jadi mau ibu nanti jadi apapun, misalnya jadi pengganti bapak, jadi bupati misalnya, juga terserah apa yang di atas gitu ya. Iyalah, maksudnya gitu. Karena saya itu bingung mau seperti apa, karena saya sekarang masih terikat dengan ASN. Oh gitu, ya benar. Jadi mau apa ngalir aja deh. Wis pokoknya yang penting saya bisa mampu mendampingi bapak sampai dengan masa akhirnya bapak insya Allah selamat, amanah, gitu aja, selamat. Penting. Anak-anak sehat. Baik untuk anak-anak sehat, baik untuk ini. Oke, terima kasih Bu Lulis waktunya. Oke, sama-sama. Mohon maaf, sukses selalu. Amin. Salam sehat. Salam sehat juga. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Iki lo ngopas ngobrol Pasuruan.